Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Ya amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan bab tentang sabr, ya, tentang kesabaran. Pada kesempatan ini saya beri judul 8 kiat untuk meningkatkan kesabaran. Cara-cara, tips yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memiliki sifat sabar. Tentang hakikat sabar ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari menampar pipi, meropek-ropek baju, dan perbuatan tidak sabar selain keduanya. Jadi menahan anggota tubuh kita tidak mengekspresikan secara berlebihan. Boleh kita bersedih, boleh menangis sesaat, apalagi pada saat musibah atau benturan pertama, ya. As-sabru inda sadmatil ula, ya. Jadi kesabaran yang paling utama itu adalah pada saat awal-awal terjadinya musibah. Kita bersedih, ya, ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh putra beliau. Putra-putra beliau kebetulan meninggalnya itu pada waktu yang sebelum balik, ya. Baik itu putra pertama beliau yang bernama Al-Qasim, kemudian juga putra beliau Abdullah, dan juga putra beliau Ibrahim, ya. 3 orang putra beliau ini meninggalnya pada saat masih kecil sebelum balik. Ya, di antara hikmahnya pada saat kenapa meninggal pada saat kecil, ya, karena disitulah ada hikmah dari Allah Ta'ala, ya, supaya generasi, ya, sesudah beliau itu perempuan-perempuan dan tidak mendapatkan perlakuan yang berlebihan lah, ya, dari para pengikutnya. Walaupun demikian masih ada saja yang secara berlebihan, ya. Nah, terutama pada saat tinggal wafatnya oleh Ibrahim, ya, beliau meninggal, beliau sangat bersedih, ya, dan saat yang sama terjadi gerhana, ya. Orang-orang mengira terjadinya gerhana akibat wafatnya atau kematian putra beliau, tapi itu hanya kebetulan saja, ya. Tidak ada hubungan antara gerhana dengan kematian atau kehidupan seseorang, ya. Beliau bersedih, melelehkan air mata, tetapi hanya sesaat saja, dikembalikan semuanya kepada takdir Allah Ta'ala. Nah, begitu pula kita, ya, boleh bersedih tetapi harus kuat, sabar, ya, menahan diri kita dari lisan kita, tidak menggerutu, tidak ngomel-ngomel, ya, dan juga tidak berkata-kata sesuatu yang sifatnya itu adalah mengeluh dan tidak ridho kepada takdir Allah. Dan juga menahan dari an-niyaha. An-niyaha ini adalah mengekspresikan kesedihan dengan menampar pipi, meropek-ropek baju, seperti, mohon maaf, misalnya orang-orang Syiah. Nah, mereka ini pada saat hari Asyura tanggal 10 Muharram, ya, yang mereka ini memperingati terjadinya peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala itu adalah peristiwa terbunuhnya Husain dari orang-orang yang, ya,
bisa jadi orang-orang khawarij ya, orang-orang yang tidak taat ya, kepada Islam ya. Dan mereka ini membunuh Husain dengan cara yang sadis ya. Nah, dari peristiwa itulah orang-orang Syiah memperingatinya dengan cara-cara yang berlebihan. Mereka biasanya menggundul kepalanya, kemudian membacok-bacok di kepalanya sehingga berdarah-darah. Kemudian juga badannya juga demikian. Nah, ini hal yang tidak diperbolehkan ya. Kesedihan boleh saja, dan kita mendoakan memang Husain ya, itu mudah-mudahan beliau adalah syahid. Kemudian juga kakaknya Hasan juga demikian. Nah, tetapi ya, tidak berlebihan dengan mengekspresikan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, hal yang juga perlu untuk kita jadikan sebagai motivasi adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kepayahan ataupun penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan musibah itu. Illa kafarallahu biha, kecuali Allah menggugurkan, menjadikannya sebagai kafarat, penghapus daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dengan apa? Dengan kesabaran yang dilakukan oleh seseorang pada saat menghadapi segala macam musibah ini ya. Ini hanya sebagai bentuk dampak dari musibah. Kita menjadi payah, kemudian kita menjadi galau, kita menjadi sedih, kita gundah gulana. Nah, ini adalah dampak-dampak daripada musibah. Bahkan digambarkan di sini asyaukah. Asyaukah adalah semacam duri yang menimpa seseorang pada saat berjalan ya. Misalnya kita berjalan terus ada paku yang ada di jalan ya, dengan tanpa sengaja kita injak, maka betapa sakitnya bagi ibu-ibu misalnya ya, pada saat di dapur sedang ngiris sayur-sayuran atau yang lainnya, bumbu-bumbu itu, kemudian kena pisau misalnya, berdarah, maka itu juga menjadikan kita sakit ya, dan perlu kesabaran. Insya Allah justru dengan itulah ada atau menjadi kafarat, penghapus dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Di sini kan menggunakan isim jamak ya, min khotoyahu, jamak daripada khoti'ah. Khoti'ah itu satu saja ya, satu kesalahan. Min khoti'atihi itu kalau ini satu, tapi di sini min khotoyahu, dari kesalahannya. Artinya hanya dengan satu musibah saja itu bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan, apalagi kalau musibahnya banyak. Kemudian kita sabar, insya Allah justru akan bisa menjadi penghapus segala macam kesalahannya. Jemaah sekalian, nanti di akhirat pada saat yaumul hisab itu, antara orang-orang yang mendapatkan musibah dan orang-orang yang dalam kehidupannya itu lancar-lancar saja, itu terjadi ketimpangan ya. Jadi orang yang banyak mendapatkan musibah itu disebut dengan sahibul musibah, dan orang yang lancar kehidupannya disebut sahibul afiyah. Antara sahibul musibah dan sahibul afiyah ini terjadi ketimpangan. Orang-orang yang sahibul afiyah itu cemburu kepada orang-orang yang sahibul musibah ini. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sahibul musibah, yang pada saat kehidupan dunia itu banyak mendapatkan musibah, pada saat nanti di yaumul hisab diadili, diaudit amal-amalnya, itu
kesabaran yang telah dia miliki pada saat mendapatkan musibah yang banyak menjadi kafarat kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kesalahannya banyak, kesabarannya juga banyak, klop, tuntas. Jadi kesalahannya sudah habis, yang tersisa adalah kebaikan-kebaikan yang masih banyak, sehingga ketika ditimbang amal baiknya lebih banyak dan dia masuk ke surga, aman ya, aman dari audit. Sementara orang-orang yang ashabul afiyah, orang-orang yang sahibul afiyah tadi, yang pada saat di hidupnya, kehidupan dunia itu lancar, tidak pernah mendapatkan musibah yang berarti, dia cemburu. Ketika diaudit susah sekali, kesalahannya banyak dan tidak ada investasi kesabaran tadi ya. Sehingga apa? Kesalahan yang banyak dikafarai oleh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan ya. Kebaikan sholatnya, zakatnya, sedekahnya itu dijadikan penghapus untuk amal-amal keburukannya. Habis kebaikannya, tersisa adalah keburukannya. Sehingga amal-amal keburukannya lebih berat dan dia dimasukkan ke neraka. Karena amal timbangan keburukannya lebih berat ya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah itu ya. Sehingga dia menyesal dan dia nanti berangan-angan, ya Allah, seandainya Engkau berikan waktu aku sebentar saja untuk hidup di dunia, maka saya berharap untuk mendapatkan musibah yang banyak dan saya akan berusaha untuk bersabar. Ini hanya angan-angan ya, tidak mungkin itu terjadi. Sudah terlambat ya, penyesalannya sudah terlambat dan tidak mungkin dia kembali ke dunia. Yang ada hanya penyesalan dan penyesalan saja. Nah itulah kurang lebih ilustrasi ataupun gambaran dalam beberapa riwayat yang memberikan informasi kepada kita ya. Sebelum nantinya kita dalam keadaan menyesal, mari ya pada saat di dunia justru kita optimis, oh berarti selama ini Allah Ta'ala memberikan musibah kepada saya ini bukan berarti kebencian Allah, bukan ya, tetapi itu adalah tanda cintanya Allah kepada saya. Kalau saya bersabar, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak mengatakan kalimat-kalimat yang bernada mengencam ataupun menuduh ya khusuudzon kepada Allah misalnya, nah berarti itu adalah menjadi hal yang baik. Nah, itulah ya sisi positifnya. Maka itu tadi nggak boleh kita di dunia membanding-bandingkan, masing-masing sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Maka marilah kita belajar ya untuk bersabar tiada henti. Jadikanlah itu sebagai penolong dan perisai yang kokoh yang sudah kita sampaikan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat ini sebagai penolong kita, perisai yang kokoh. Karena sejatinya sabar itu adalah keselamatan dan akhirnya endingnya itu adalah keindahan surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kamu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu yaitu surga. Surat Ar-Ra'd ayat ke-24 ini ya. Jadi orang-orang yang bersabar ini endingnya atau dampaknya itu keindahan, kebahagiaan baik itu di dunia apalagi nanti di surga ya. Sama sekalian coba kita renungkan sedikit di sini ya. Firman Allah Ta'ala, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu ya. Ini kan luar biasa ya. Kita diberikan tahniah, ucapan selamat ini ya. Jadi ucapan selamat ini disampaikan oleh para malaikat yang menyambut ya. Bagaimana betapa terhormatnya ketika misalnya kita datang pada suatu acara resepsi atau mungkin kita bertamu ke tempat yang sangat terhormat ya. Misalnya kalau identitas pada suatu negeri pemerintahan adalah istana negara misalnya ya, kita diberikan ucapan selamat oleh presiden misalnya atau oleh
siapapun ya para ajudannya yang menjaga selamat atas kalian dan sebagainya. Betapa gembiranya. Nah, ini keselamatan disampaikan oleh para penjaga surga itu para malaikat atas apa? Bima sobartum, atas kesabaran kalian. Nah, kesabaran ini adalah salah satu daripada jenis amalan ya. Para ulama beda pendapat apakah seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah atau karena amalannya. Nah, itu nggak perlu kita perdebatkan ya. Kalau kita bertanya seperti itu, seperti orang yang bertanya mana sih lebih dulu, ayam atau telur. Nah, mungkin ya tebak-tebakan, telur atau ayam yang dulu. Nah, muter saja. Nah, telur dari ayam juga dari telur. Nah, nggak ada kesudahannya. Orang yang nanti masuk ke surga juga demikian. Apakah karena rahmat Allah atau karena amal kita, amal manusia itu ya. Ada satu hadis yang berbunyi walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi. Seseorang itu tidak masuk surga diakibatkan oleh amalannya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah begitu pula dengan Anda tidak masuk surga dengan amalannya? Maka beliau mengatakan wala ana, betul, saya juga demikian. Tetapi apa? Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Tetapi Allah Ta'ala meliputi aku dengan rahmatnya wa fadlihi, dan karunia-Nya. Jadi walaupun Rasulullah masuk surga juga dengan rahmat Allah dan juga dengan fadilahnya, karunia-Nya ya. Itu satu dalil, satu dasar yang dijadikan pijakan oleh sebagian ulama yang mengatakan seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Ada juga misalnya hadis ya di Riyadhus Shalihin yang mungkin pernah dibahas juga tentang, atau di dalam bab taubat ya, ada 99 orang yang membunuh nyawa kemudian dia ingin bertaubat. Ketika bertanya ke seorang rahib, ke seorang pendeta atau ulama lah kalau sekarang ya, dikatakan sudah tidak ada lagi peluang bagimu untuk bertaubat karena dosamu sudah sangat banyak ya. Karena keselnya dia dibunuhlah si ulama ini sehingga lengkap 100 nyawa dibunuh. Nah, kemudian dia tidak putus asa, tanya lagi ke seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama, apakah masih ada peluang taubat bagiku? Kata ulama ini, ada. Pergilah kamu suatu tempat, nanti di sana kamu bertemu ini, bertemu itu, kamu akan kondusif lah, kamu bisa bertaubat di sana. Nah, dia akhirnya lega dengan jawaban ini, dia berjalan ya, menuju ke tempat itu. Nah, ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Dia belum sempat beramal apapun, tapi sudah ada niatan bertaubat. Maka singkat cerita, bagaimana akhir kehidupannya? Allah ridho dengan perbuatan orang ini ya. Malaikat rahmat dan azab kan saling tarik menarik ya, karena dia belum beramal sama sekali. Malaikat azab mengatakan ini layak masuk neraka. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah punya niatan untuk berbuat baik, bertaubat, dia layak masuk surga. Maka Allah ridho dengan perbuatan keinginan orang ini. Maka Allah memberikan wahyu, memberikan ilham, memberikan perintah kepada bumi, tanah yang dia pijak, bahwa ketika diukur jarak antara meninggalnya orang ini dengan tujuan lebih dekat daripada dari tempat asalnya, jadi lebih mengkeret gitu ya, lebih dekat, dan ini lebih jauh, sehingga ketika diukur itu dia lebih berhak untuk masuk ke surga akhirnya. Nah, itu menunjukkan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang ini dan memasukkan dia ke surga. Dia belum beramal apa-apa, tapi karena dia sudah punya niatan untuk bertaubat, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Nah, tetapi banyak juga ayat yang mengatakan misalnya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga disebabkan oleh amal-amal kalian. Nah, termasuk ini bima sabartum, dengan kesabaran kalian. Nah, jadi bagaimana cara memadukan ini? Bukan kontradiktif, tidak bertentangan antara hadis dan ayat, tapi ini saling menguatkan ya. Artinya apa? Bahwasanya ketika Allah Ta'ala ridho kepada seseorang ya,
kepada siapapun, maka Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya, kemudahan-kemudahan. Rahmat Allah Ta'ala itu tidak kita rasakan sekedar ataupun pada saat kita nanti di akhirat saja, tapi rahmat Allah itu kita rasakan di dunia ini. Kita mendapatkan fadilah dari sholat jamaah 27 derajat lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Kita sholat jamaah di masjid satu kali itu berarti sama dengan kita sholat di rumah 27 kali. Kalau misalnya kita sholat jamaah hanya membutuhkan 10 menit saja, berarti kita 10 kali 27 berapa Pak? 270 ya, seolah-olah begitu ya, ya tinggal dikalikanlah 27 kali ya, kita membutuhkan waktu sebanyak itu. Nah, itulah rahmat Allah. Kita bersedekah dengan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhitung jumlahnya, itulah rahmat Allah. Kita membaca Al-Quran, satu huruf dinilai 10 kali, alif lam mim 3 berarti kali 10 30. Kalau satu halaman mushaf yang terbitan Madinah itu ada 15 baris, yang kalau kita hitung satu barisnya itu mungkin sekitar 40 huruf ya, berarti satu halaman itu bisa jadi ada 600 huruf yang kita baca, dan kita kalikan 60 mungkin bisa jadi 6.000 pahalanya satu halaman saja. Itulah rahmat Allah. Jadi kita beramal mendapatkan rahmat Allah dengan berlipat-lipat ganda, yang justru dengan itulah kita nanti berpotensi dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Jadi sinergis di sini ya, ketika Allah memberikan rahmat kepada seseorang, maka diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, dan dengan kebaikan itulah menjadi bekal untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak perlu dipertentangkan tadi ya, seperti ayam dan telur tadi tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih dulu. Nah, ini sekedar untuk tadabbur ya, kita penghayatan dari surat Ar-Ra'd ayat 24 ini. Baik teman sekalian, ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya sekedar untuk mengingatkan kepada kita tentang bentuk-bentuk kesabaran yang perlu untuk kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. As-sabru 'alal ma'mur, as-sabru 'ala ta'at. Kesabaran dalam melakukan ketaatan. Perlu ya, kita perlu sabar. Merealisasikan ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran. Karena secara tabiatnya jiwa manusia itu enggan untuk beribadah dan berbuat ketaatan. Ditinjau dari penyebabnya, terdapat 3 hal yang menyebabkan insan sulit untuk bersabar dalam hal ketaatan ini. Pertama, karena malas, seperti dalam melakukan ibadah sholat. Kedua, karena bakhil, dia kikir, seperti menunaikan zakat dan infak, hitung-hitungan matematis ya. Ketiga, karena keduanya, malas dan kikir, seperti haji dan jihad ya. Jadi ini lebih berat ya. Dulu ada seorang sahabat namanya Bashir ibnu Al-Khososiyah ya. Ketika dia masuk Islam, maka dibaiat oleh Rasulullah SAW dengan melakukan supaya dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji dan jihad. Maka dia mengatakan, Rasulullah, ya saya siap untuk melakukan hal itu, tapi ada 2 hal yang saya nggak siap. Apa itu? Yaitu sedekah atau zakat dan jihad. Karena saya ini orang yang miskin. Saya punya 10 unta titipan, biasa untuk saya gunakan usaha, dan saya nanti akan berikan hasilnya kepada pemiliknya. Jadi saya orang yang miskin. Kemudian kalau jihad, saya takut kalau saya berangkat perang, nanti saya ingat anak istri dan lari dari medan perang. Nah, itu menjadi dosa besar. Nah, maka Nabi menggenggam tangannya Bashir itu dan menggerak-gerakkannya, ya Bashir, la jihad wala sadaqah fabima tadkhulul jannah. Wahai Bashir, kalau kamu nggak mau jihad, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, terus kamu masuk surga dengan apa? Nah, apa yang menjadi andalanmu untuk masuk surga? Amal apa wahai Bashir? Nah, maka spontanitas dia timbul motivasinya ya.
Dan akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya siap melakukan jihad, mengeluarkan sedekah, dia siap." Nah, itulah motivasi yang langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah indahnya ya kehidupan para sahabat dulu ya. Langsung dapat motivator yang paling andal ya, paling handal Nabi langsung ya. Ketika malas, ketika terjadi kekeringan rohiyah ya, langsung diberikan nasihat oleh beliau. Nah, jadi mereka menjadi generasi terbaik. Nah, kembali di sini jemaah sekalian, malas dan kikir ini ya, ternyata dua hal ini dan gabungan dari dua hal inilah yang menjadikan seseorang malas beribadah pada malam harinya ya, malas bangun, padahal waktu istirahatnya sudah cukup. Pada saat pagi harinya misalnya waktu yang emas, waktu yang sangat bagus untuk berzikir pagi misalnya, kalau habis subuh seperti ini tidak ada kajian, kita bisa berzikir, kita bisa baca Al-Quran, tapi ternyata sedikit sekali di antara kita yang bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, sibuk dengan ini, dengan itu, atau barangkali yang sebagian ada yang punya hobi tidur setelah subuh misalnya ya. Nah, itu iman-iman sekali, waktu emas, waktu sangat berharga tetapi disia-siakan. Waktu pagi hari yang biasa kita lakukan untuk sholat duha ternyata lewat. Nah, itu karena itu nanti, karena malasnya dan juga kikir ya, hitung-hitungannya dalam hal dunia. Nah, inilah kita perlu sabar dalam hal melakukan ketaatan. Yang kedua adalah as-sabru 'alal mahdhur, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. As-sabru 'alal ma'asi ya, meninggalkan kemaksiatan juga membutuhkan kesabaran yang besar, terutama pada kemaksiatan yang sangat mudah untuk dilakukan, seperti ghibah ya, ataupun kalau kita baca ngerumpi, ngerasani, nah, ataupun dusta, berbohong, memandang sesuatu yang haram dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat susah untuk dihindari ya, dari dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita masing-masing ini. Ini perlu kesabaran ya. Kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu yang kita suka tetapi itu tidak diperbolehkan, maka perlu adanya kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. As-sabru 'alal maqdur 'alal musibah, seperti mendapatkan musibah baik yang bersifat materi ataupun immateri, misalnya kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai dan sebagainya, sakit ataupun kena ya kecurian hartanya dan lain-lain. Nah, jamaah sekalian, para ulama ini menyampaikan ya, bahwasanya pada saat kita antara 2 dan 3 ini perbandingannya ya. Pada saat kita bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesabaran dalam menghadapi atau menjauhi kemaksiatan ya, hal-hal sesuatu yang mungkin kita sukai, kesabaran jenis yang kedua ini pahalanya di sisi Allah itu lebih besar daripada kesabaran pada poin yang ketiga ini. Dicontohkan adalah kasus Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini pernah dalam kehidupannya menghadapi ujian cobaan ya, dengan diintimidasi oleh saudara-saudaranya ya, dimasukkan ke sumur ya, ada percobaan pembunuhan kepada Nabi Yusuf ya. Beliau bersabar masuk sumur ya, dan bahkan saat itu diambil oleh orang-orang Mesir yang lewat dan diperbudak, diperjualbelikan sampai dibeli oleh Al-Aziz, oleh Raja Mesir saat itu, dan sampai juga dipenjara ya, karena dituduh melakukan hal-hal yang tidak kondusif di istana ya. Ada kekacauan di situ, wanita-wanita kena fitnah, kena cobaannya ketampanannya Nabi Yusuf ya. Nah, jadi ada kaitan di sini. Pada saat Nabi Yusuf masuk ke sumur itu bersabar, pada saat beliau menghadapi godaan, rayuan dari Zulaikha, permaisuri saat itu juga perlu kesabaran. Yang sebenarnya jamaah sekalian, pada saat itu Nabi Yusuf yang usianya masih muda sebagai laki-laki normal itu juga punya ketertarikan ya dengan wanita secantik Zulaikha permaisuri yang
luar biasa kedudukannya ya. Sehingga Allah menggambarkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si Zulaikha sebagai perempuan itu menginginkan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga sama menginginkan kepada si perempuan itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, ya, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat bukti-bukti dari Allah Ta'ala. Jadi ada semacam proteksi dari Allah Ta'ala sehingga Nabi Yusuf tidak mau merespon ajakan daripada si Zulaikha ini. Para ulama ada yang mengatakan kata-kata laula ar-ra'a burhana rabbih itu adalah Allah memperlihatkan bukti-bukti kekuasaannya atau bukti cintanya pada Nabi Yusuf dengan apa? Ada yang mengatakan saat itu ya, Nabi Yusuf melihat ke dinding dan melihat wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam pada saat memberikan nasihat, seolah-olah ayahnya berpesan, wahai Yusuf, kamu ini anak orang yang soleh, kakekmu juga orang soleh, kamu dari keluarga yang baik-baik, masa kamu merespon ataupun mengikuti kemaksiatan yang diajak oleh si perempuan itu. Intinya seperti itulah, sehingga dalam teori parenting ya, motivasi biasanya ini diberikan penekanan ya kepada kita semuanya, terutama kepada ayah ya. Peran ayah di sini penting. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan pesan kepada kita bahwa di antara sekian banyak nabi itu ada contoh-contoh peran dominasi ayah dalam membina putra-putrinya. Jadi parenting itu pendidikan ataupun dari pembinaan orang tua itu yang paling ditekankan adalah peran ayah. Ada Nabi Ibrahim yang bisa membina putra-putranya sampai menjadi nabi-nabi yang luar biasa. Kemudian ada Nabi Yakub ini yang membina putra-putranya termasuk Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub inilah yang mendapat julukan Israel. Nah, Israel itulah lakop gelar untuk Nabi Yakub ini dan memberikan pesan kepada putra-putranya luar biasa. Ada Nabi Zakaria yang membina kepada putranya Nabi Yahya, dan masih banyak lagi yang lain. Ada Luqman ya. Luqman ini single parent, dia membina mengasuh putranya sendirian, tidak, istrinya sudah wafat. Beliau walaupun secara strata sosial itu dari kalangan yang biasa, bahkan beliau dikatakan sebagai mantan budak, profesinya itu sebagai profesi tukang kayu atau tukang batu yang punya keahlian dari sisi yang pekerja kasar ya, tapi tidak menurunkan derajat beliau. Ini menunjukkan derajat strata sosial itu tidak ada masalah. Yang penting adalah kualitas keimanan dan ilmu seseorang, sehingga sampai diabadikan menjadi surat Luqman itu kan. Beliau berasal dari Habasyah, dari Ethiopia. Jadi secara fisik juga mohon maaf ya, tidak tinggi, tidak ganteng, tidak bagus fisiknya, ya pendek, hitam, ya seperti itulah orang-orang Ethiopia ya. Tapi luar biasa, Allah memberikan kehormatan kepada Luqman, bahkan diberikan julukan Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Nah, itulah. Jadi kembali ke sini ya, kesabaran Nabi Yusuf saat menghadapi rayuan Zulaikha, tidak meresponnya, itu lebih besar pahalanya daripada kesabaran saat dimasukkan dulu ke sumur. Nah, saat di sumur kan menghadapi musibah, saat menghadapi Zulaikha itu menghadapi ini kemaksiatan. Dan dia sebenarnya suka untuk merespon itu, tapi Allah memberikan proteksi kepada dia sehingga dia bisa bersabar, sehingga pahalanya besar ya. Ini juga demikian ujian untuk kita semuanya, kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang maksiat yang kita juga menginginkan, itu pahalanya insya Allah lebih banyak daripada kesabaran saat menghadapi musibah. Kalau sabar saat musibah itu banyak ya. Banyak orang istiqomah pada saat dia mendapatkan kesulitan rezeki ya, dia datang ke masjid, dia rajin sholat, rajin ibadah, insya Allah secara mental, spiritual kuatlah. Banyak orang yang kuat. Tetapi kalau dia pada saat menghadapi kemewahan ya, pada saat menghadapi mendapatkan harta yang banyak, justru di situ menjadi tergelincir ya. Karena harta yang banyak juga sama, itu adalah cobaan ya.
Nabi Sulaiman ya, di antara statementnya itu adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, liyabluwani, kata-kata beliau begitu ya, untuk memberikan cobaan kepadaku, aakfuru am aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Jadi beliau mendapatkan harta, kedudukan yang banyak, itu bala sebagai cobaan. Apakah bersyukur dari harta yang banyak, dari kedudukan yang tinggi, ataukah dia kufur. Nah, kalau syukur banyak sedekahnya, banyak tawaduknya, banyak ibadahnya. Kalau kufur dia bakhil, dia pelit, dan dia tenggelam dalam kemaksiatannya. Nah, ini masing-masing memerlukan kesabarannya. Nah, bagaimanakah kiat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesabaran ya? Saya sebutkan 8 saja, masih banyak yang lainnya ya. Di antaranya adalah 1, mengikhlaskan niat dan mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, saya sebutkan salah satunya surat Al-Hadid ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana, musibah yang tertimpa, yang ditimpakan di dalam bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak yang menimpa pada diri kalian, melainkan illa fi kitab, melainkan telah tersedia, telah tertulis di dalam kitab pengetahuan kami, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, kalau sudah kita yakini seperti ini, sebenarnya tidak ada yang perlu untuk kita sesali ya. Hidup ibarat sebuah drama ya. Drama kolosal, sandiwara ya. Kata siapa? Ahmad Albar itu ya. Hidup ini adalah sandiwara, panggung sandiwara ya. Jadi sudah ada skenarionya, tertulis si A, si Fulan menjadi pejabat, si Fulan menjadi pedagang, si Fulan menjadi orang biasa. Itu sudah ada skenarionya masing-masing ya. Sehingga kita hanya menjalaninya ya. Tidak perlu untuk diprotes. Nah, sebagaimana aktor-aktor itu kan nggak protes ya, masing-masing sudah ada jatah yang harus ditampilkan seperti apa, sudah tertulis ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, dalam hadis dikatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, Allah menciptakan makhluk pertama-tama itu adalah al-qalam, pena. Maka Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulislah wahai pena ini. Kata al-qalam, madza aktubu ya Rabbi, apa yang harus saya tulis ya Allah? Kata Allah, uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah, tulislah nasib seluruh makhluk sampai hari kiamat. Nah, jadi itu dikatakan Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebelum ada alam raya di langit dan bumi ini, Allah sudah berfirman kepada al-qalam, tulislah. Maka ditulis, ada si Fulan nanti seperti ini ya, itu tertulis semuanya, tidak ada yang terlewat sedikit pun ya. Jadi semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Ta'ala, kita tinggal melaksanakannya. Dan yakinlah, kita optimis bahwasanya apa yang diberikan Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Al-khairu ma qadarahullah, yang diputuskan Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Hari Selasa kemarin ya, saya silaturahim dengan kawan saya, kakak kelas saya waktu kuliah. Beliau pimpinan pondok yang bagus progresnya, walaupun sebentar, tapi Masya Allah progresnya luar biasa. Banyak alumninya yang ke Timur Tengah, bahkan juga kerjasama ya. Jadi pondoknya ini mendapat mu'adalah. Mu'adalah itu adalah semacam persamaan ya. Di antara alumninya itu bisa melanjutkan ke Jamiah Islamiyah di Madinah secara langsung. Nah, itu tidak gampang ya mendapatkan mu'adalah seperti itu, apalagi dengan kapasitas Madinah ya.
Kalau di Indonesia yang sebagian adalah gontor itu sudah dapat ya, muadalah sudah lama. Beliau cerita ya, Masya Allah luar biasa. Saya tahu kisahnya, tapi karena saya ngajak teman-teman sehingga ya lebih detail kisahnya ya. Saya nggak menyebutkan namanya supaya menjaga identitas beliau ya. Ini kita ambil pelajaran saja. Bahwasanya pada saat beliau di kampung halamannya ketika lulus kuliah, itu semangat mudanya luar biasa ya, berdakwah di kampung halamannya. Ternyata ada beberapa orang yang tersinggung ya, beberapa yang saya sebutkan salah satu thariqat lah tersinggung ya dengan yang disampaikan, padahal tidak secara spesifik. Tersinggung mungkin karena pengikutnya semakin banyak, mungkin mereka terganggu, sehingga difitnah beliau menjadi apa, yang beliau ini tukang bohong, kemudian mistis, apa itu, pokoknya mirip-mirip lah dengan tuduhan dulu orang-orang Quraisy kepada Rasulullah ya. Tuduhannya macam-macam, padahal nggak terbukti ya. Sampai pada puncaknya Pak D-nya sendiri ya, itu menjadi provokator. Bayangkan ya, Pak D-nya sendiri ya, Pak D-nya sendiri menjadi provokator, menggerakkan massa 700 orang geruduk ke rumahnya dengan emosi ya. Jadi mereka puncaknya itu sebenarnya malam Sabtunya, tapi kemudian karena disinyalir bocor sehingga mereka memajukan malam Jumat. Kata beliau malam Jumat Kliwon ya. Pas malam Jumat Kliwon itu ya, 700 orang gerutu ke rumahnya. Apakah dia, nah pilihannya hanya dua saja ya, apakah dia terusir keluar dari rumahnya atau kalau tidak dibunuh. Pilihannya itu, Masya Allah. Jadi ya Allah ya, padahal ada di antara mereka yang juga murid-murid beliau, yang ikut juga jamaah, ikut juga ngaji ke beliau, dan tidak ada kesesatan sama sekali yang beliau sampaikan. Yang disampaikan itu adalah pesan-pesan Al-Quran, pesan hadis ya, yang lurus, tidak ada penyimpangan sama sekali. Tapi karena itu tadi ada yang merasa terganggu ya, yang mungkin merasa jamaahnya kok semakin ramai ke sana, di sana nggak datang lagi, kan akhirnya terganggu ya. Nah ini menjadi fitnah-fitnah yang macam-macam tadi, sehingga puncaknya tadi. Jadi beliau akhirnya ya awalnya mempertahankan diri ya, tapi karena polisi pun datang, tidak ada pilihan lain kepada beliau kecuali harus meninggalkan ya. Beliau dievakuasi oleh polisi. Beliau kemudian juga keluarganya. Pak Ustadz mau kemana? Kata polisi, saya nggak tahu. Saya nggak punya tujuan. Saya ingin mempertahankan diri di sana dan bahkan mati pun siap sebenarnya. Tapi karena polisi memaksanya untuk dievakuasi, maka ini. Dan ketika ditinggalkan pun juga masyarakat marah. Rumahnya dihancurkan, mobilnya dihancurkan, hartanya ludes habis. Masya Allah ya, luar biasa ya. Itu peristiwa tahun sekitar 2000-an ya. Beliau sabar dalam menghadapi yang seperti itu ya. Kemudian beliau ke jamaahnya orang-orang yang muhsinin ya, para agniya dibantuin dan seterusnya, sampai kemudian pada tahun 2012 beliau mendirikan pondok di Malang, dan 2015 berkembang dan sekarang eksis, Masya Allah. Jadi kesimpulannya ini guyonannya, kalau saya nggak terusir di sana mungkin nggak bisa mendirikan pondok di sini ya, mungkin begitu ya, bahasanya begitulah hikmahnya ya. Walaupun berandai-andai juga nggak bisa ya, nggak boleh, tapi kan sisi positifnya begitu ya. Sesuatu yang sepertinya itu menjadikan seseorang sangat bersedih tadi, ini kan musibah ya. Musibah itu segala sesuatu yang, musibah itu artinya apa? Sesuatu yang menimpa, asaba yusibu, yang menimpa pada diri, di bumi ya. Musibah di bumi ini kan seperti kemarin ya, terjadi tsunami yang besar di Jepang, Masya Allah luar biasa, kita lihat videonya ya. Nah ini adalah sudah ditentukan Allah Ta'ala. Kemudian pada diri kalian tadi ada persekusi, ada kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada, misalnya kepada ulama, kepada kiai. Nah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tinggal aktor-aktornya, eksekutornya siapa, itu berbeda-beda. Nah, jadi oknum-oknumnya yang melakukan itu berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana kita sikapi secara positif. Insya Allah ada hikmah yang terjadi
yang bagus sesudah itu ya. Maka disinilah pentingnya kita mengikhlaskan niat dan mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua adalah ini, dengan memperbanyak tilawatul Quran ya, membaca Al-Quran, baik itu pada waktu pagi, siang, sore ataupun malam hari. Dan akan lebih optimal lagi apabila atau manakala bacaan tersebut disertai perenungan dan pentadaburan. Jadi kita menghayati bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, insya Allah ya, ini menjadi tugas kita masing-masing ya. Al-Quran ini kan merupakan kitab suci, kitab wahyu ya, yang wajib kita imani. Tuntutan beriman kepada Al-Quran salah satunya adalah dengan membacanya. Nah, membaca ini kan sesuai dengan hukum tajwidnya, sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh para ulama ya, yang ahli dalam bidang qiraah. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya. Nah, cara memahaminya ya dengan menghayati. Nah, bagaimana supaya kita efektif ya dalam hal penghayatan? Ya kita memahami bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Masa bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia kan enggak ya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kita perlu sebagai tuntutannya adalah memahami bahasa Arab supaya kita faham ya. Jadi kalau kita faham bahasa Arab, insya Allah pada saat kita membaca ayat-ayat itu sudah tidak perlu artinya lagi. Nah, Quran terjemah itu kan sebagai panduan memudahkan ya. Tapi kalau kita memahami bahasa Arab, pada saat kita membaca, walaupun tidak detail ya, terutama di juz amma memang agak susah kosakatanya ya, karena tidak dipakai sehari-hari ya. Tapi kalau di surat Al-Baqarah, Al-Imran, ayat-ayat yang umum itu mudah ya, mudah untuk difahami. Pada saat kita membaca ayat-ayat, kalau kita paham bahasa Arab, insya Allah langsung bisa kita fahami ya. Sehingga kalau kita misalnya karena sudah keduluan umur ya, umur yang sudah susah ya untuk belajar, maka jangan sampai penyesalan kita ini menular ke anak-anak kita. Ya, kita punya anak 4, mohon maaf misalnya belajar di kampus umum semua, sehingga ya sama semua, sama awamnya dengan kita. Nah, nanti menular ke cucunya lagi. Nanti dari generasi ke generasi nggak ada yang paham bahasa Arab ini, jangan ya. Kita kader lah ya, harus ada regenerasi dari anak yang sekian, mana sih yang bakat jadi ustadz, jadi mubalik, nanti kader ya. Yang bakat hafal Quran di kader, yang bakat untuk menjadi ini silakan ya. Potensi anak kita masing-masing berbeda, cucu kita juga berbeda, monggo silakan. Jadi ini contoh ya, bahwasanya untuk memahami dan bisa memiliki kesabaran perlu berinteraksi yang intensif dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruh, Al-Quran adalah motivator utama yang menjadi penyemangat kita pada saat kita dalam kondisi imannya lemah, maka memaksakan dirinya supaya berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran, terutama dengan tilawahnya. Dari tilawah Al-Quran itulah kita akan bisa membaca bagaimana kisah-kisah umat masa lalu, bagaimana kesabaran yang dilakukan oleh para tokoh ya. Nanti pada poin berikutnya ya, perlu kita menghayati kisah-kisah para tokoh dan lain-lainnya. Jadi intinya adalah memperbanyak tilawah. Ya paling tidak ini nasihat untuk kita semuanya ya. Interaksi kita dengan Al-Quran itu paling tidak sekali dalam sebulan itu khatam 30 juz ya. Jadi bukan hanya Ramadan. Nah, insya Allah beberapa waktu lagi kita mendapatkan atau ketemu dengan bulan Ramadan ya. Jadi bukan hanya Ramadan, khatamannya, tadarusannya, derasnya bukan saat Ramadan saja. Di luar Ramadan ini adalah hari-hari yang terbuka ya untuk tilawatul Quran. Jadi ada wirid tilawah ya. Jadi wirid itu bukan hanya doa-doa, tapi ada wirid Quran. Wirid Quran itu apa? Itu tilawatul Quran. Jadi ada kita baca urutan ya. Karena ada yang salah paham ya. Yang salah paham ini bukan hanya orang awam, bahkan orang yang punya kapasitas keilmuan syariah juga salah paham dalam mensikapi tilawatul Quran. Ketika kita tanya sampai mana bacaannya, saya nggak baca secara urut. Nah,
ini tidak tepat ya. Yang tepat bacanya urut, secara urut 1, juz 1, juz 2 dan seterusnya. Ada Al-Quran atau mungkin sekarang di aplikasi HP ini sudah banyak, silakan disimpan, dan dimanapun kita nunggu antrian di rumah sakit, antrian misalnya nambal ban, antrian servis, antrian cuci mobil, apalagi itu kan waktunya longgar ya. Ya, saya beberapa waktu lalu sering ke rumah sakit ya, karena saya ini di antara ujiannya sakit batu ginjal ya. Jadi ya nggak apa-apa, itu ujian ya, untuk kafarat tadi ya, tabungan lah ya. Kita nikmati saja. Kalau kita punya sakit tertentu, kita nikmati sebagai tabungan kesabaran pahala tadi ya. Antrinya di rumah sakit itu bisa 2 jam, apalagi di Saiful Anwar ya. Mungkin bapak-bapak punya pengalaman ya, Masya Allah luar biasa ya. Bukan di Pavilion tapi di yang reguler itu ya, itu paling cepat 2 jam. Nah, jadi kan 2 jam itu kalau kita membaca Al-Quran kan bisa 3 juz ya, bisa kita baca itu ya, karena 1 juz kalau kita lancar bisa setengah jam, itu bisa 1 juz ya, kalau 1 jam kan bisa 2 juz. Nah ini bisa baca artikel yang bermanfaat, bisa kita mungkin nonton YouTube yang ceramah-ceramah yang bermanfaat, kan bisa, semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, jadi tilawah ini banyak waktu lah ya. 24 jam dalam sehari semalam ini sangat longgar ya, sangat banyak waktunya. Bagi yang kita bisa memanage dengan baik, insya Allah kita bisa mendapatkan produktivitas. Tapi bagi yang santai-santai, yang nggak tahu apa yang dilakukan ya, itu akan sia-sia ya. Baik, jadi dengan tilawah ini penting ya, pengingat. Walaupun ya kita yang sudah rutin kadang-kadang juga ada malesnya tadi. Nah, mari kita bersama-sama untuk selalu semangat saling mengingatkan. Sang suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Nah, monggo ya. Kadang-kadang kan semangatnya itu bukan hanya ini ya, jangan hanya di awal ya. Ada anak-anak kita ya, semangat maharnya tasmi'. Nah, tasmi' itu setoran hafalan surat Ar-Rahman misalnya. Waduh, sampai hadirinnya kok lama gini ya. Jadi memperlama ya. Apalagi petugas KUA-nya belum ini ditunggu sama mantan yang lain ya, kasihan ya. Jadi kalaupun dia para ulama beda pendapat ya, bagaimana mahar dengan bacaan Al-Quran itu boleh nggak ya? Sebagian mengatakan nggak boleh. Jadi mahar itu harus ada dampak manfaat langsung yang bisa dirasakan. Kalau maharnya itu mengajari, misalnya istrinya belum bisa baca Al-Quran, terus maharnya nanti mengajari istrinya menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, boleh. Nah, jasa ya, jadi maharnya berupa jasa ya, boleh ya, tidak kontan ya. Kalau biasanya saya nikahkan kamu ini dengan mahar ini kontan, nah ini kalau berarti jasa dengan menjadikan dia bisa baca Al-Quran, nah berarti tidak kontan ya, tapi dengan apa bahasanya ya, tidak kontan, kredit ya, dengan tangguh ya, kayaknya kok nggak umum lah ya, nanti saksinya mengatakan tidak sah ya. Nah ini menjadi debatable ya, tapi kadang-kadang atau biasanya itu hanya untuk tambahan bonusnya. Maharnya sudah ada emas, ada peralatan sholat, tapi bonusnya ada tasmi' ini dari mempelai laki-laki ya, untuk supaya nanti rumah tangganya ada semangat dengan Al-Quran. Monggo silakan, boleh saja ya, tapi jangan hanya di awal ya. Kalau nikah diawali dengan Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan menjadi spirit terus ya, Al-Quran sebagai penunjuk menjadi rumah tangga itu lurus ya, mudah-mudahan begitu semangatnya. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah. Kalau wajib sudah nggak perlu diperbincangkan ya, puasa wajib pasti. Nah, puasa yang sunnah, puasa merupakan ibadah yang memang secara khusus dapat melatih kesabaran ya, sehingga kalau Ramadan disebut syahrus sabar, bulan kesabaran. Karena dengan puasa itulah mengekang seseorang dari segala macam nafsu dan syahwat. Apabila perut kosong, itu akan menjadikan tunduk anggota tubuh yang lain. Kalau dia positif niatnya,
Kalau perut kosongnya kelaparan ya menjadi anarkis ya. Tapi kalau perut kosongnya memang disengaja untuk ibadah, insya Allah itu akan bisa menundukkan yang lainnya. Karena as-saum itu secara bahasa kan apa? As-saum al-imsak ya, menahan diri ya, menahan diri dari segala pembatal puasa secara fisik atau non fisik. Nah, maka disinilah perlu kesabaran. Ya, dengan puasa insya Allah kita tidak terpancing emosinya, tidak terpancing mulutnya untuk berkata-kata yang buruk, tidak terpancing ghibah ya, ataupun ngerasani tadi. Nah, banyak hal yang positif lah dengan puasa ini ya. Yang keempat, dengan mujahadatun nafs, yaitu sebuah usaha yang dilakukan insan untuk berusaha secara giat mengalahkan nafsu yang cenderung suka pada hal-hal negatif seperti malas, marah, kikir dan sebagainya ya. Itulah mujahadah. Mujahadah itu adalah optimalisasi, bersungguh-sungguh berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya. Nafsu kita itu kan, jiwa kita terbagi tiga ya. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram, mengajak kepada kebaikan, itu baik ya. Ya ayatuh nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di akhir surat Al-Fajr, itu bagus. Ada nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa menyesal setelah melakukan keburukan. Ini masih lumayan ya. Kita habis melakukan keburukan, kita menyesal ya, maka kita bertaubat. Ada an-nafsu al-ammaratu bisu', kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa al-ammaratu bisu', saya tidak membebaskan jiwa saya karena jiwa saya itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Nah, suka mokong, suka enggak taat, suka malas, suka kikir, suka menghibah, itu adalah jiwa-jiwa manusia, maka harus dikekang ya. Nah, seperti kuda liar itulah nafsu al-ammarah bisu' tadi, maka harus dikendalikan. Yang kelima, mengingat-ingat kembali tujuan hidup di dunia. Karena hal ini akan memacu insan untuk beramal secara sempurna ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, atau pengembara. Kita hidup di dunia ini tidak lama kok, sebentar ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari menurut Allah di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehingga kalau misalnya, mohon maaf ya ilustrasinya, kita berusia 63 tahun di dunia, dalam hitungan akhirat itu sama dengan 1,5 jam saja. Coba 1,5 jam tadi ya. Kita antri di apotek, di rumah sakit sampai 2 jam tadi ya, Masya Allah. Nah kita ini 1,5 jam saja, seolah-olah kita hidup lama 63 tahun, sampai beruban-uban misalnya ya, sampai asam urat atau sampai begini begitu. Sabar ya, sabar dan terus bersabar. Sebentar saja ya, 1,5 jam saja kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan lamanya kehidupan akhirat. Bahkan kalau dibandingkan dengan lamanya kita di pada mahsyar ini ya, kalau orang-orang kafir menunggunya adalah 50.000 tahun. Nah itu ya. Tapi kalau orang-orang yang mukmin itu sebentar ya, seolah-olah sebentar saja. Jadi kalau dibandingkan 50.000 tahun ya, seolah-olah kalau usia kita 70 tahun ya hanya 2,1 menit saja usia kita, seolah-olah ya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya selisih antara orang-orang yang fuqara dan orang-orang kaya masuk surga itu setengah hari, sama dengan 500 tahun ya. Jadi orang-orang fuqara masakin karena auditnya ringan, nanti cepat masuk surganya. Ini juga hiburan ya. Barangkali bagi kita yang belum ditakdirkan punya uang banyak, husnudzonnya supaya nanti hisab kita di akhirat cepat sehingga kita bisa masuk surga dengan cepat. Nah itu husnudzonnya. Sehingga orang-orang fuqara sudah santai-santai menikmati di surga. Orang agniya yang kaya-kaya itu masih tertahan di luar pintu surga ini, nervous ya. Sehingga ketika mereka masuk surga itu nanti ada percakapan antara fuqara, orang-orang miskin, dengan orang-orang kaya. Orang fuqara bertanya, bagaimana kondisi kalian saat di
luar pintu surga sana. Kata orang-orang kaya, demi Allah, suasananya sangat mencekam, kami sangat takut sehingga bercucuran keringat. Dari keringat kami seandainya diminum oleh 1000 unta nggak habis, saking banyaknya keringat yang keluar dari tubuh kami, Masya Allah. Jadi sangat takut luar biasa. Dan itu selama tadi ya 500 tahun hidup di dunia atau setengah hari kehidupan akhirat. Coba 500 tahun ya, padahal kita tadi usianya 63 tahun saja di dunia, ngantrinya di depan surga lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Tapi kalaupun orang yang kaya sudah masuk surga, bisa jadi posisinya lebih tinggi daripada orang yang miskin, mungkin amalnya lebih banyak, kemudian pahalanya lebih banyak, maka menempati yang lebih tinggi. Surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling tinggi adalah Firdaus, sehingga kalau kita minta berdoa As'is'ul Firdaus, mintalah surga Firdaus, li'annaha a'la manzilatin fil jannah, karena surga Firdaus tempat yang paling tinggi di surga. Kalau tempat tertinggi kan enak ya, bisa melihat yang bawah, bisa mampir yang bawah. Tapi kalau yang bawah hanya melihat saja, bagaimana kondisi atas nggak tahu dia. Tapi kalau dia yang paling tinggi, itu bisa melihat dan bisa mampir-mampir ke yang bawah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ahlul jannah ya, masuk ke surga Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Jadi itu kita ingat kembali kehidupan dunia sebentar, harus bersabar, terus bersabar ya. Tidak lama kok ya, sebentar lagi ya. Yang keenam, perlu mengadakan latihan-latihan sabar secara pribadi, seperti ketika sedang sendiri dalam rumah ya. Hendaklah dilatih untuk beramal ibadah daripada menyaksikan televisi kalau pada zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin YouTube atau yang hiburan-hiburan di gadget kita masing-masing itu ya, sabarlah ya. Jadi kalau kita saksikan yang baik-baik saja kontennya. Kemudian melatih diri untuk menyisihkan sebagian rezeki, infak fisabilillah. Yang ketujuh, membaca kisah-kisah kesabaran para nabi, sahabat dan juga para tabi'in maupun tokoh-tokoh Islam lainnya. Nabi yang terkenal sabar itu Nabi siapa Pak? Ya Nabi Ayub ya, Nabi Ayub. Beliau ini Masya Allah ya, kalau kita mendapatkan musibah apapun coba kita baca kisahnya Nabi Ayub ini ya. Beliau ini kisah hidupnya orang yang kaya raya, sukses, punya anak banyak tapi diuji, anaknya meninggal dunia semuanya. Kemudian dia miskin, jatuh miskin, dan dia punya penyakit yang nggak bisa disembuhkan, penyakit kulit, sehingga ditinggal orang-orang yang setia hanya istrinya. Sampai satu saat istrinya juga terjadi fitnah ya, sehingga dia karena miskinnya menjual potongan rambutnya untuk digadaikan dan mendapat uang untuk dimakan. Sampai seperti itu ya tingkat kemiskinan keluarga ini, dan Nabi Ayub nggak mau memakan barang dari penjualan rambut, itu nggak boleh ya, menjual rambut yang asli nggak boleh. Jadi satu saat, dan berapa kemiskinan dan juga musibah yang dialami Nabi Ayub, ada yang mengatakan 7 tahun minimal, ada yang mengatakan 13, maksimal mengatakan 18. Nah, jadi 18 tahun coba sakit selama 18 tahun, Masya Allah, luar biasa. Sehingga ketika itu beliau sembuh total dengan mandi ya, tiba-tiba saja hilang semuanya dan dia kembali normal kulitnya, kembali uangnya, hartanya dapat banyak, dan anak-anaknya tidak hidup kembali, tapi istrinya melahirkan anak-anak yang jauh lebih cantik, lebih tampan daripada yang meninggal dunia. Jadi langsung diganti Allah Ta'ala. Itulah episode kehidupan yang kita nggak tahu ya akhir endingnya seperti apa. Yang kedelapan, sering berdoa supaya mendapat kesabaran. Nah, doanya seperti ini Pak, doa yang sudah kita hafal insyaallah. Rabbana afriq alaina sabr, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, wansurna ala qaumil kafirin, dan menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, jadi yang penting di sini afriq alaina sabr di sini. Kemudian ada doa yang pernah saya baca kemarin ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Abu Salamah mengajarkan pada istrinya ya Ummu Salamah, yaitu dengan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, monggo ini bisa dipoto dan juga mungkin PowerPoint-nya sudah dibagi ya, silahkan ini dihafalkan. Ini kalimat pertama sudah kita hafal. Kalimat kedua ini, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah
berilah pahala terhadap musibahku, wa akhlif li khairan minha, berilah ganti untukku yang lebih baik dari musibahku. Kita kehilangan uang, kita bersabar dengan doa seperti ini, nanti uangnya diganti. Kehilangan HP, nanti HP-nya diganti misalnya. Kehilangan kendaraan, diganti. Kalau kehilangan istri gimana, Pak? Allahu a'lam ya. Itu faktor lainnya lah. Insya Allah ya, kalau kita bersabar ada gantinya yang lebih baik. Jadi kita baca. Oh ya, saya ingat ya, kemarin punya utang, saya itu nggak lupa ya waktu menyampaikan. Pada saat kita jenguk orang sakit, ada doa ya, yang kalau kita baca ketika orang itu takdirnya sembuhnya cepat. Tapi kalau misalnya takdirnya meninggal ya, ajalnya juga cepat ya. Saya punya pengalaman justru yang kedua, ajalnya malah cepat ya meninggalnya daripada dia kesakitan gitu ya. Jadi doanya gini, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, yaitu Tuhan arsy yang agung, an yashfiyaka, supaya Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan an yashfiyaki. Saya punya pengalaman, itu ada orang yang sakit ya, Masya Allah ya, dirawat di Supraun dulu, sudah lama sekali. Terus dia bermaksud ya, keluarganya untuk menikahkan putrinya. Jadi saat itu dramatis ya, putrinya hadir di rumah sakit. Kawan saya, murid saya itu di rumah sakit, kebetulan dari luar Jawa, sehingga nggak ada keluarganya. Jadi karena orang tuanya, si ayah ini dalam kondisi yang sakit ya, dan tingkat kesembuhannya kecil ya, sehingga ya dengan kesepakatan keluarga dinikahkan ya. Saya nikahkan murid saya tadi dengan si putri tadi ya, di depan ayahnya yang sakit tersebut ya. Saya tanya, "Antum punya mahar apa? Bawa apa?" "Enggak bawa apa-apa, hanya bawa mushaf kecil." "Baik ya, mushaf kecil dipakai untuk mahar menikah dengan si tadi ya, wanita itu." Masya Allah ya, baru nikah siri ya. Kemudian ketika ternyata memang betul ya, tidak beberapa lama ayahnya meninggal dunia. Meninggal terus ya sudah, karena sudah meninggal diselesaikan penguburannya beberapa waktu saat berikutnya dinikahkan secara formal ya, dengan walimah ya. Nah ini contoh ya, saya baca doa seperti ini ya. Dan juga beberapa lama berikutnya, beberapa tahun istrinya juga sama ya, dia sakit luar biasa. Saya bacakan ini, beberapa hari berikutnya juga meninggal. Nah, terus juga ada bule saya ya, saya baca doa ini juga beberapa hari berikutnya kok meninggal. Saya punya pengalaman tadi ya, kok dipercepat ajalnya ya. Nah itu ya, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim asyfiyaka. Kalau memang takdirnya sembuh ya, sembuhnya cepat, tidak lama-lama ya. Kan kita tadi iman pada takdir ya, tidak boleh kita sesali lah ya. Baik ya, ini yang terakhir, ketidaksabaran atau istijal merupakan salah satu penyakit hati yang harus diterapi sejak dini, karena hal ini memiliki dampak negatif pada amal, seperti hasil yang tidak maksimal, terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan juga enggan melaksanakan ibadah. Ini dampak daripada ketidaksabaran ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga jiwa kita semuanya, menjaga iman kita semuanya, istiqomah dalam kebenaran, memberikan kesabaran kepada kita semuanya ya, baik kesabaran dalam menghadapi ketaatan, melakukan ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, dan juga menghadapi segala macam takdir ya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya memaaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.